keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan, ini ada satu partai politik, yaitu PKS, yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir 2 kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini? Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi
ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Mewujudkan persatuan dalam pembangunan. Sampai saat ini PKS masih belum mendukung ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada ajakan dengan PKS? Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, A kata Surya Paloh, A kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai,
jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan, ini ada satu partai politik, yaitu PKS, yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir 2 kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik.
Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Menunjukkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada hari ini bertemu dengan PKS. Saya masih tur ke PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, kata Surya Paloh, kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem.
Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan. Ini ada satu partai politik, yaitu PKS, yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi. Yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotar efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotar efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Menunjukkan persatuan dalam pembangunan. Sampai saat ini PKS masih belum mendukung ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung
dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada dengan PKS. Saya masih tur ke PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau, jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS, berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, kata Surya Paloh, kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak
berdampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan. Ini ada satu partai politik, yaitu PKS, yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini? Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies itu cintanya mati. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Wujudkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada bergabung dengan PKS? Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS Mbak. Kalau nggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini.
udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS, berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, kata Surya Paloh, kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus
yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Wujudkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada bertemu dengan PKS. Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS Mbak. Kalau nggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan Mbak. Jadi kalau mau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, A kata Surya Paloh, A kata Anies, kuning
kata Surya Paloh kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir 2 kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi. Yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul.
Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik atau kalau dibedah bukan lehernya Anies ya dibedah itu hatinya Anies itu cintanya Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Wujudkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada bertemu dengan PKS. Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS Mbak. Kalau nggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan Mbak. Jadi kalau mau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, A kata Surya Paloh, A kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies,
partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut, Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan, ini ada satu partai politik, yaitu PKS, yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir 2 kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotar efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotar efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas ya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat,
Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Menunjukkan persatuan dalam pembangunan. Sampai saat ini PKS masih belum mendukung ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada ajakan dengan PKS? Saya masih tur ke PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, kata Surya Paloh, kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode.
Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan. Ini ada satu partai politik, yaitu PKS, yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir 2 kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi. Yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya.
Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Wujudkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus. Partai yang bergabung akan bagus. Bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada hari ini bertemu dengan PKS. Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau, jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS, berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, kata Surya Paloh, kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini dua partai tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi.
Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan. Ini ada satu partai politik, yaitu PKS, yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi. Yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Wujudkan persatuan dalam pembangunan. Sampai saat ini PKS masih belum mendukung ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung
dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Hari ini bertemu dengan PKS. Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau, jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS, berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, kata Surya Paloh, kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak
berdampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan, ini ada satu partai politik, yaitu PKS, yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini? Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau dibedah bukan lehernya Anies ya, dibedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Menunjukkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada bergabung dengan PKS? Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini.
udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS, berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, kata Surya Paloh, kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus
yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies itu cintanya mati. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Menunjukkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada dengan PKS. Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS Mbak. Kalau nggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis Mbak. Tapi kalau PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan Mbak. Jadi kalau mau, jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS, berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, A kata Surya Paloh, A kata Anies, kuning
kata Surya Paloh kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai tiga DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir 2 kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi. Yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul.
Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik atau kalau dibedah bukan lehernya Anies ya dibedah itu hatinya Anies itu cintanya Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Wujudkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada ajakan dengan PKS. Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS Mbak. Kalau nggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan Mbak. Jadi kalau mau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, kata Surya Paloh, kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini dua partai tiga DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies,
partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut, Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan, ini ada satu partai politik, yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir 2 kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi. Yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat,
Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Wujudkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus. Banyak partai yang bergabung akan bagus. Bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada ajakan dengan PKS. Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau nggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, A kata Surya Paloh, A kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini 2 partai 3 partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode.
Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan, ini ada satu partai politik, yaitu PKS, yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir 2 kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau dibedah bukan lehernya Anies ya, dibedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya.
Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Menunjukkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus. Banyak partai yang bergabung akan bagus. Bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada ajakan dengan PKS. Saya masih tur ke PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau nggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, A kata Surya Paloh, A kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai tiga DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi.
Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan, ini ada satu partai politik, yaitu PKS, yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini? Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotar efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotar efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau dibedah bukan lehernya Anies ya, dibedah itu hatinya Anies, itu cintanya Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Dengan persatuan dalam pembangunan.
Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus. Partai yang bergabung akan bagus. Bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada ajakan dengan PKS? Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, A kata Surya Paloh, A kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai tiga DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak
berdampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Total efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang total efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Wujudkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus. Banyak partai yang bergabung akan bagus. Bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada ajakan dengan PKS. Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS Mbak. Kalau nggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini.
udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS, berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, kata Surya Paloh, kata Anies, kuning kata Surya Paloh kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini dua partai tiga DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus
yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik atau kalau dibedah bukan lehernya Anies ya dibedah itu hatinya Anies itu cintanya Bakal calon wakil presiden sekaligus ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Wujudkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada hari ini bertemu dengan PKS. Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan Mbak. Jadi kalau mau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, A kata Surya Paloh, A kata Anies, kuning
kata Surya Paloh kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir 2 kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotar efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul.
Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik atau kalau dibedah bukan lehernya Anies ya, dibedah itu hatinya Anies, itu cintanya Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Menunjukkan persatuan dalam pembangunan. Sampai saat ini PKS masih belum mendukung ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada ajakan dengan PKS? Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, kata Surya Paloh, kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies,
partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut, Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan, ini ada satu partai politik, yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir 2 kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi. Yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam, sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies itu cintanya mati. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat,
Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Wujudkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus. Partai yang bergabung akan bagus. Bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Hari ini bertemu dengan PKS. Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, kata Surya Paloh, kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode.
Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan, ini ada satu partai politik, yaitu PKS, yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir 2 kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi. Yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies itu cintanya mati. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya.
Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Wujudkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada dengan PKS. Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau, jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS, berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, A kata Surya Paloh, A kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi.
Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan. Ini ada satu partai politik, yaitu PKS, yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi. Yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies itu cintanya mati. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Wujudkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan
koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada dengan PKS? Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau, jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS, berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin. Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, A kata Surya Paloh, A kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai
Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini? Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Total efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka. Udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau dibedah bukan lehernya Anies ya, dibedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Wujudkan persatuan dalam pembangunan. Sampai saat ini PKS masih belum mendukung ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada ajakan dengan PKS? Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS Mbak. Kalau nggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat.
mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau, jadi saya juga justru curiga ini, kenapa kalau mereka resisten dengan PKS, berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini, supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, A kata Surya Paloh, A kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir 2 kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS.
Kalau Ganjar makin jauh lagi, Mbak. Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies itu cintanya mati. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Wujudkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada ajakan dengan PKS? Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, kata Surya Paloh, kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini
dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir 2 kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotar efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotar efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas ya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi
ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Menunjukkan persatuan dalam pembangunan. Sampai saat ini PKS masih belum mendukung ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada ajakan dengan PKS? Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, kata Surya Paloh, kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai,
jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir 2 kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi. Yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotar efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotar efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas ya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik.
Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Menunjukkan persatuan dalam pembangunan. Sampai saat ini PKS masih belum mendukung ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada ajakan dengan PKS? Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, kata Surya Paloh, kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem.
Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan, begitu kan. Ini ada satu partai politik, yaitu PKS, yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta, begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi. Yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies itu cintanya mati. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Menunjukkan persatuan dalam pembangunan.
Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus. Banyak partai yang bergabung akan bagus. Bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada ajakan dengan PKS? Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS, Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau, jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS, berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, A kata Surya Paloh, A kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak
berdampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati. Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Wujudkan persatuan dalam pembangunan. Gus, sampai saat ini PKS masih belum mendukung Gus. Ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada ajakan dengan PKS. Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS Mbak. Kalau nggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini.
udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS, berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, kata Surya Paloh, kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus
yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga gitu. Jadi, ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, melakukan perjalanan ziarah ke makam para Wali Songo dalam tajuk Tour de Wali Songo mulai Jumat 8 September 2023. Di tengah agenda Tour de Wali Songo, tepatnya usai ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, Caimin menyatakan harapannya terkait koalisi pengusung Anies Caimin untuk Pilpres 2024. Caimin berharap agar Partai Keadilan Sejahtera PKS yang hingga kini belum menyatakan sikap untuk tetap berada di koalisi tersebut. Caimin meyakini dengan keberadaan PKS di koalisi itu bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terlebih, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di Pilpres maupun di Pilkada. Hingga kini PKS belum juga menetapkan sikap terkait pengusungan Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS masih akan menempuh musyawarah Majelis Syuro yang dimana hasilnya baru akan ditetapkan beberapa waktu ke depan. Kemudian Caimin juga menyinggung terkait Partai Demokrat yang mencabut dukungannya untuk Anies setelah Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Caimin berharap agar Demokrat bisa tetap bersama di dalam koalisi pendukung Anies Caimin. Caimin menilai dengan makin banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Anies Caimin, maka cita-cita untuk mewujudkan perubahan akan semakin mudah. Menunjukkan persatuan dalam pembangunan. Sampai saat ini PKS masih belum mendukung ajakan yang terbaik bagaimana? Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Amin. Ada ajakan dengan PKS? Saya masih tur PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB. Menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis Mbak. Tapi kalau ada PKS itu ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan Mbak. Jadi kalau mau jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini. Supaya nggak menang. Baik, ada hal yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, A kata Surya Paloh, A kata Anies, kuning
kata Surya Paloh kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan ini dua partai, tiga partai. DPP PKS dinilai bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan membangun koalisi sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, jika PKS masih bersama koalisi perubahan maka partai yang dipimpin Ahmad Syaihu ini akan berbagi suara dengan Partai Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anies Baswedan karena pernah mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Namun saat Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies, partai pimpinan Surya Paloh itu akan mendapat kotail efek atau efek ekor jas. Sedangkan PKS hanya mendapat separuh suara dari pendukung Anies. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS leluasa untuk bergerak, lantaran partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berbeda ideologi politik dengan PKS. Lebih lanjut Adi menilai, jika PKS keluar koalisi perubahan, PKS memiliki kader yang bisa diajukan sebagai cawapres. PKS bisa bergabung dengan Partai Golkar untuk membentuk poros baru, atau dengan Partai Demokrat. Kader PKS yang bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi cawapres, yakni kader senior Hidayat Nur Wahid. Menurut Adi, ketokohan Hidayat diyakini bisa mengumpulkan basis atau kelompok pendukung PKS yang berpindah ke Partai Gelora. Selain Hidayat, ada nama Ahmad Heriawan, kader PKS yang menjabat Gubernur Jawa Barat 2 periode. Diketahui, sejauh ini PKS belum menyatakan secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PKS hanya menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 dan nama Muhaimin sebagai pendamping Anies akan dibahas di internal partai. Sudah 2 kali pula PKS tidak hadir di acara PKB dan Nasdem. Acara pertama saat deklarasi Anies Muhaimin dan terakhir pertemuan PKB dan Nasdem di DPP Nasdem untuk membahas tindak lanjut deklarasi. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, meyakini PKS dan PKB tidak ada ketegangan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sudirman juga membantah kabar PKS bakal menarik dukungan kepada Anies sebagai capres. Pernyataan ini menanggapi ketidakhadiran PKS dalam rapat pendukung Anies dan Caimin di kantor DPP Nasdem beberapa hari lalu. Saat ditemui pada Jumat 8 September, Sudirman menilai PKS dan PKB yang kini dalam satu koalisi memiliki dampak besar kepada suara Anies dan Caimin. Menurutnya, kedua parpol itu bakal memperkuat suara di ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebab PKB kerap direpresentasikan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan PKS kuat dalam suara Muhammadiyah. Tidak hanya itu, PKS dan PKB dinilai saling melengkapi karena bisa menutupi kelemahan satu sama lain untuk memenangkan Anies dan Caimin. Di sisi lain, kedua parpol itu juga dilengkapi dukungan parpol nasionalis yang tidak lain adalah Partai Nasdem. Ia melihat partai besutan Surya Paloh itu sangat kuat di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, dukungan Anies Baswedan cukup merata di seluruh. Ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem. Setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir 2 kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi. Yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk Mbak, itu yang kotak efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul.
Nah itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya ya kalau PKS nggak mau keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di